Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian halal dan perkembangan makan halal di dunia. Yang pertama sekali saya akan menyampaikan dalil yang berkaitan dengan halal, di mana tertuang dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 168 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai manusia sekalian, makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi, dan janganlah engkau mengikuti langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, di sini sudah jelas sekali bahwa Allah melarang kita untuk mengikuti perintah setan, yaitu memakan makanan yang tidak halal alias haram. Halal sendiri dia memiliki pengertian secara etimologi, yaitu melepaskan, membubarkan, memecahkan, membebaskan, dan memperbolehkan. Sedangkan secara terminologi yaitu sesuatu dengannya lah terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan atau dimakan. Jadi maksudnya yaitu di mana halal ini adalah sesuatu yang telah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperbolehkan oleh Al-Qur'an dan hadis, yang dapat dengan sesuai dengan syariat Islam, dan juga diolah dan juga dilakukan penanganan sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya yaitu perkembangan makanan halal di dunia. Seiring dengan berkembangnya gaya hidup, maka berkembang pula kebutuhan konsumsi makanan halal di dunia, bahkan oleh konsumen non-muslim itu sendiri. Iklim perdagangan bebas akan dipengaruhi kuat oleh negara-negara yang mampu memiliki produk halal dunia. Perdagangan bebas ini menekankan pada harga dan kualitas, sehingga negara yang memiliki produk halal memiliki harga yang lebih tinggi dengan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan produk yang tidak halal. Ada beberapa hal yang menyebabkan meningkatnya laju market penjualan produk halal di dunia. Yang pertama yaitu meningkatnya pertumbuhan penduduk muslim di dunia. Yang kedua, pasar utama untuk makanan halal. Yang ketiga, peningkatan permintaan untuk produk halal. Yang keempat yaitu di mana adanya keinginan peningkatan keamanan pangan. Yang kelima, di mana produk halal ini memiliki nilai jual dan juga nilai kualitas yang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Menggiatkan gaya hidup halal dapat dimulai dengan membeli produk halal itu sendiri. Produk halal itu sendiri di mana dapat dilihat dari label yang ditunjukkan pada produk halal itu sendiri, sehingga banyak negara yang mulai menggiatkan untuk pembuatan produk halal itu sendiri, karena konsumen dapat mengetahui produk itu halal dengan melihat label halal yang ada pada produk tersebut. Nah, dengan label halal ini konsumen bisa membeli makanan tanpa mengkhawatirkan kehalalannya, sehingga banyak negara maju yang bukan merupakan negara Islam gencar menggiatkan pembuatan label halal untuk meningkatkan nilai jual produk tersebut, seperti di Australia sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu teman saya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini dari kelas B, NIM 607118051. Jadi di sini saya bertindak sebagai pemateri kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu pengembangan aspek ekonomi produk halal, yaitu dengan berkembangnya gaya hidup halal mampu mendorong tumbuh kembangnya berbagai kebijakan dan menjadikan hal itu sebagai kebutuhan utama di masyarakat dunia. Adapun hal-hal yang dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan produk halal yang terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu sertifikat halal yang mampu menambah daya saing. Produk bersertifikat halal ini
mampu memberikan nilai tambah tak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga mempunyai keunggulan di bidang ekonomi. Sertifikat halal ini mempunyai daya saing, sehingga secara otomatis dia juga berfungsi sebagai alat untuk pemasaran. Selanjutnya yang kedua yaitu meningkatnya pasar produk halal. Pasar produk halal ini dapat berkembang pesat sehingga dapat menyebabkan semakin bertambahnya pengusaha-pengusaha muslim maupun non-muslim yang ada di dalam industri produk halal. Industri produk halal ini dapat menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang sangat luar biasa karena dengan adanya populasi muslim global sekitar 18 miliar. Sedangkan pada pasar untuk produk halal sebesar 547 miliar per tahunnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembangunan di bidang lain yang mendukung industri produk halal. Banyak negara di dunia ini yang menjadikan jaminan halal sebagai salah satu kualitas mutu baik di Eropa maupun di Amerika. Hal ini ditandai dengan banyaknya lembaga-lembaga pemeriksaan produk halal yang beredar di berbagai negara. Selanjutnya yang keempat yaitu meningkatnya promosi produk halal. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwasanya kebutuhan akan produk halal ini terus-menerus mengalami peningkatan serta dapat mendorong pelaku periklanan untuk berpartisipasi sebagai peluang bisnis seperti diberitakan di perusahaan-perusahaan produk yang ada di Eropa serta menggandeng beberapa majalah untuk mempromosikan produk-produknya dan terus membuat merek halal dengan metode baru. Itulah materi yang sempat saya paparkan, kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nureski Rahim selaku pemateri ketiga dari kelompok 4 akan membahas mengenai perkembangan produk halal yang ada di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Muslim. Oleh karena itu, kehalalan suatu produk pangan sangat diperhatikan di Indonesia. Potensi pasar produk halal dalam negeri sangat besar, apalagi saat ini industri berbasis syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Akibatnya, demand produk halal juga semakin meningkat. Kebutuhan masyarakat dunia terhadap produk halal telah mendorong Indonesia sibuk memasarkan beragam produk halal ke berbagai negara. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan produk halal yang ada di Indonesia yaitu membuat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dan yang kedua adalah mendirikan BPJPH atau Badan Penyelenggara Penjaminan Produk Halal. BPJPH ini memiliki kewenangan antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri, dan melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rasma. Di sini saya akan bertindak sebagai pemateri keempat atau penutup. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan makanan halal di Australia. Nah, di Australia, Muslim merupakan agama yang minoritas, sehingga seringkali seorang Muslim kesulitan dalam mendapatkan makanan halal. Kesulitan ini bermula dalam aspek sertifikasi halal. Hal ini karena banyak rumah potong hewan yang ingin mendapatkan daging halal hanya ingin memperkerjakan orang Islam tanpa pemahaman sesuai syariat Islam. Jumlah penduduk Muslim di Australia hanya sekitar 2,2%. Itu artinya 9,8% lainnya adalah non-Muslim. Umat Muslim mengalami kesulitan yang cukup menjadi perhatian karena sulitnya mendapatkan makanan halal di Australia.
Pada tahun 2009, program halal pemerintah Australia yaitu AQIS (Australian Quarantine and Inspection Service) memberikan sebuah pedoman untuk persiapan, identifikasi, penyiapan, dan sertifikasi ekspor daging halal dan daging merah. Hal ini bertujuan untuk memberikan panduan untuk semua perusahaan untuk melakukan penyembelihan ternak, persiapan, identifikasi, pengolahan, penyimpanan, segregasi, dan produk daging merah yang selanjutnya akan diekspor ke semua negara pengimpor. Sertifikasi halal di Australia berhasil meningkatkan nilai ekspor makanan hingga mencapai 13 miliar setiap tahunnya. Proses sertifikasi halal di Australia merupakan proses yang sangat transparan. Dalam usaha untuk meningkatkan suatu produk akan menjadi halal, tidak dilakukan untuk bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Adapun proses sertifikasi halal yaitu yang pertama, produsen atau manufaktur, yang dimana makanan yang relevan berlaku untuk organisasi sertifikasi yang relevan, misalnya Halal Australian. Ini biasanya melibatkan penyediaan informasi rinci tentang bahan baku, bahan aditif, dan proses pembuatannya. Dan yang kedua, pemeriksaan lokasi pabrik, yang dimana dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat yang tepat atas nama organisasi sertifikasi untuk menentukan apakah semua persyaratan yang relevan dipenuhi secara konsisten dan harus adanya laporan atas pemeriksaan halal ini. Ketiga, kesepakatan sertifikasi, yang dimana disimpulkan antara pemohon dan badan sertifikasi dan akreditasi atas sertifikasi halal yang telah diberikan pada waktu tertentu. Itulah pemaparan materi yang telah saya sampaikan sekaligus penutup dari presentasi ini. Itulah pemaparan materi Dari kelompok kami, Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.